Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rosi Fadila Hermansyah Putri dengan NIM 230038 dengan nomor urut 37. Saya di sini perwakilan dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami memulainya, kami berterima kasih sebelumnya kepada Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza, ARMHAM, selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia. Dan sebelum kami memulainya, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 10 terlebih dahulu. Yang pertama ada Salsabila Moevelian sebagai pemateri, yang kedua ada Saskia Dewi Putri sebagai pemateri, yang ketiga ada Septia Salsabila sebagai pemateri. Baiklah, sebelum rekan saya melanjutkan, izinkan saya membacakan pengertian dari artikel ilmiah terlebih dahulu. Artikel ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian dan pengajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan menulis artikel yang pertama yaitu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu. Yang kedua, penulis dapat menyatakan kebaharuan artikelnya jika memaparkan tentang perkembangan ilmu mutakhir yang terdapat di bagian pendahuluan. Yang ketiga, perkembangan ilmu mutakhir itu dapat ditemukan di jurnal-jurnal yang bereputasi. Yang keempat, kajian berbijak pada temuan-temuan yang dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah bereputasi mutakhir. Ciri-ciri dan komponen artikel. Baik, kita akan membahas ciri-ciri artikel terlebih dahulu. Yang pertama, artikel tersebut harus ditulis secara objektif atau berdasarkan fakta dan data-data yang sudah ada, bukan berdasarkan asumsi dan pendapat pribadi. Yang kedua, artikel tersebut harus rasional atau sesuai dengan jalan akalnya manusia. Yang ketiga, artikel tersebut ditulis dengan kritis ataupun teliti, menggunakan data-data yang sudah terpercaya. Keempat, artikel harus menggunakan bahasa yang baku dan formal. Kelima, data yang didapatkan harus dari sumber yang jelas atau yang sudah terverifikasi. Yang keenam, yaitu menggunakan daftar pustaka atau asal dari data-data tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk ke komponen artikel. Yang pertama, artikel harus menggunakan judul. Yang kedua, harus dicantumkan identitas dari penulis artikel. Yang ketiga adalah abstrak. Abstrak ini berisi inti dari topik yang akan dibahas di dalam artikel tersebut. Yang keempat, kata kunci. Yang kelima, menggunakan pendahuluan. Lalu dilanjutkan dengan penyajian data. Lalu data-data tersebut dilanjutkan dengan pembahasan dari hasil artikel yang ditulis. Kesembilan, artikel tersebut juga harus menggunakan daftar pustaka. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis artikel ilmiah. Yang pertama yaitu artikel penelitian asli yang berupa penyajian hasil penelitian baru yang mencakup pertanyaan penelitian atau hipotesis. Hipotesis ini adalah dugaan sementara permasalahan yang sedang diteliti, atau artikel penelitian asli ini bisa disebut sebuah laporan terperinci yang menyajikan hasil penelitian baru dan orisinal. Yang kedua yaitu ada artikel tinjauan. Artikel tinjauan ini berupa menganalisis dan merangkum penelitian sebelumnya yang mencakup penelitian terdahulu dan referensi yang berkaitan. Tujuannya yaitu memberikan gambaran komprehensif tentang perkembangan penelitian. Yang ketiga yaitu artikel konseptual. Artikel konseptual ini berupa mengembangkan teori atau konsep berdasarkan literatur atau analisis terhadap suatu fenomena yang pengembangan teorinya bersifat abstrak. Hal ini berbeda dengan artikel penelitian karena artikel penelitian itu berfokus pada data empiris. Yang keempat yaitu artikel studi kasus. Artikel studi kasus itu berupa menyajikan analisis mendalam tentang kasus-kasus tertentu, seperti pendidikan, kesehatan publik, bisnis, dan industri. Yang kelima yaitu ada artikel metodologi yang membahas tentang metode dari sebuah penelitian. Tujuannya yaitu memberikan transparansi dan memberikan panduan.
Sekian dari kami dari kelompok 10. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan ilmu kita semua. Dan lebih kurangnya kami memohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.